Sekarang ini sedang berlangsung penerimaan siswa baru. Namun jumlah sekolah SD, SMP, SMA tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, SMP, SMA. Akhirnya terjadilah manipulasi di segala bidang. Bahkan jarak rumahnya pun dimanipulasi agar termasuk dalam zonasi. Ini tanggung jawab siapa ini? Katanya APBN untuk pendidikan ada 600 triliun. Namun yang masuk katanya diserahkan untuk Kementerian Pendidikan hanya sekitar kurang dari 100 triliun. Akan terjadikah tiap tahun seperti ini terus-menerus? Tangis di satu pihak ibu yang anaknya gagal, gembira di satu pihak anaknya yang berhasil masuk. Inilah Hot Room, karut-marut PPDB terulang lagi seperti biasa setiap tahun. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 kembali bermasalah. Sistem zonasi yang efektif sejak tahun 2017 masih menjadi problematika para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Sistem zonasi adalah upaya pemerintah untuk percepatan kebijakan pemerataan mutu pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan layanan berbasis geospasial. Namun pada praktiknya, sistem ini masih saja karut-marut dan menimbulkan banyak permasalahan kecurangan. Seperti gratifikasi, jasa titip atau just tip, jual beli kursi, manipulasi, terbatasnya jalur prestasi, hingga peta koordinat yang tidak akurat. Hingga 20 Juni 2024 saja telah terkumpul sebanyak 162 kasus tipu-tipu yang dilaporkan pada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, yaitu pada jalur prestasi sebanyak 42%, manipulasi kartu keluarga atau KK di jalur zonasi sebanyak 21%, dan mutasi 7%. Ketidakpuasan orang tua di jalur afirmasi sebanyak 11%. Serta di luar jumlah tersebut juga ada laporan dugaan gratifikasi sebanyak 19%. Dengan munculnya data tersebut sangat jelas sistem PPDB memiliki permasalahan yang sama tiap tahunnya dan belum ada penanganan serius dari pemerintah. Para pemirsa, selalu Hotman bilang berulang-ulang, apa rahasianya kenapa Hotman selalu semangat kerja? Apa rahasianya STY, Ketua Timnas Bola Nasional, juga selalu semangat melatih? Rahasianya, sebelum bekerja, jangan lupa minum kopi luwak premium yang sangat tokcer, sangat bagus, aman di lambung. Kopi luwak premium hitam, kopi luwak hitam premium. Sangat aman di lambung dan inilah yang membuat Hotman bisa bekerja 18 jam sehari sehingga punya koleksi banyak mobil mewah di garasi. Aduh, memang ini kopi terbaik. Oke, Ibu Alda atau Aida nih? Ya, Ketua Jejaring KPK. Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi dengan carut-marut penerimaan siswa baru ini? Manipulasinya gimana? Iya, jadi kalau kita lihat polemik yang muncul sekarang di penerimaan siswa baru itu kan, yang pertama ada siswa yang diterima bukan yang tinggal di area zonasi tersebut, tetapi secara dokumen atau kartu keluarga dia sah bahwa yang bersangkutan berada di area zonasi. Banyak seperti itu? Banyak. Banyak. Itu udah kisah lama ya sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Ya. Kemudian ada juga siswa yang diterima realnya posisinya sebenarnya dia di luar zonasi, tetapi mendapat seakan-akan secara tanda kutip mendapat bantuan untuk seakan-akan berada di dalam zonasi. Bantuan gimana caranya? Nah, dokumennya dipalsukan? Ya, dokumen dipalsukan atau nanti ada proses-proses gratifikasi di sana dan seterusnya. Nah, tapi di sisi lain itu ada siswa yang seharusnya berada di dalam zonasi, yang menurut perhitungan berada di dalam zonasi, tapi tidak diterima. Ya. Itu kan carut-marut yang berikutnya. Ya.
Dan realisasinya kita itu juga melihat seperti contohnya kalau di wilayah saya di Kota Bogor itu ternyata zonasi yang diterima itu sempit sekali, masih satu sekolah itu sekitar di jaraknya 0,6 sampai 0,7 km. Artinya siswa-siswa itu berada hanya di seputaran kurang dari 1 km. Nah itu apakah wajar seperti itu? Terus sebenarnya juga KPK itu pernah melakukan survei yang kita sebut survei penilaian integritas pendidikan yang menemukan bahwa sekitar 42% guru itu menyatakan bahwa memang ada siswa yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan penerimaan di sekolahnya tetapi tetap diterima masuk. Beberapa laporan yang ada di KPK kita teruskan ke penegak hukum atau kepada inspektorat biasanya di wilayah masing-masing inspektorat. Kalau gitu kita lihat dulu grafis berikut ini. Tipu-tipu jalur prestasi, manipulasi kartu keluarga, ketidakpuasan orang tua di jalur afirmasi, mutasi, laporan lainnya dugaan gratifikasi. Ya, jadi tipu-tipu di nilai prestasi itu ada 42%. Itu sumbernya dari JPPI. Inilah betapa banyaknya manipulasi ini dalam penerimaan murid SD, SMP dan SMA. Ya, bagaimana nih Pak dari Ombudsman? Untuk tipu-tipu nilai jalur prestasi itu dimulai dari sekolah asal sebetulnya. Kenapa? Ketika untuk masuk jalur prestasi mereka harus memenuhi standar nilai khusus. Maka sekolah asal melakukan cuci raport. Maksudnya cuci raport diganti? Diganti nilainya, tinggi semua. Oh ya? Iya. Sehingga banyaklah yang naik. Karena itu 42% yang sekarang jangankan 42%. Kami di Sumatera Selatan sekarang sedang menghadapi demo terkait dengan penundaan pengumuman jalur prestasi karena ternyata 70% memalsukan. 70% memalsukan? Ya, itu temuan kami di Sumatera Selatan. Itu sumber dari siapa tuh? Ombudsman sendiri. Oke, Pak Ubaid, gimana ya? Ini sumber dari siapa ini? Iya, jadi ini laporan dari masyarakat dan pemantau kita yang ada di beberapa daerah gitu ya. Nah, kenapa prestasi ini begitu banyak? Karena memang berharap kepada zonasi, nggak jelas ukurannya apa. Zonasi kok yang diukur malah usia, misalnya. Zonasi kok yang diukur malah yang jauh dapat, yang deket malah nggak dapat. Jadi orang berharap pada zonasi itu sudah nggak berharap lagi gitu. Satu-satunya yang mungkin bisa berharap adalah jalur prestasi gitu. Karena benar tadi manipulasi rapor itu ada harganya. Jadi apa yang dibilang Pak Indra soal cuci rapor itu nggak gratisan, Bang. Bayar gitu. Tetapi untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri, orang tua rela untuk membayar itu. Itu yang berbahaya kan. Ketika proses masuk sekolah saja sudah koruptif gitu kan. Nah ini akan mengacaukan segalanya. Gitu. Pak Ombudsman, Indra, zonasi itu apa sih? Saya bingung. Nah, zonasi itu sebetulnya apa yang kita lihat sekarang adalah hanya mengukur jarak titik dari sekolah ke tempat tinggal. Berapa meter dari rumahnya? Itu yang dipraktekkan sekarang? Padahal pemahamannya salah. Harusnya gimana? Harusnya adalah idealnya satu daerah itu memetakan dulu sebaran calon peserta didik, baru membagi zona berdasarkan sebaran tersebut. Jadi bukan mengukur jarak. Tapi itu nggak dilaksanakan? Tidak dilaksanakan. Salah siapa? Salah dinas, salah panitia pelaksana. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, salah melulu, tetap berlangsung. Betul. Jadi apa yang terjadi di negeri kita ini Ibu KPK? Apa yang terjadi di Ibu KPK negeri ini? Ya, jadi benar sekali tadi disampaikan Pak Indraza bahwa kalau kita bicara zonasi itu memang harus disiapkan dahulu bagaimana seluruh calon peserta didik itu nanti harusnya tertampung di dalam sekolah-sekolah yang ada di dalam zonasi tersebut. Kalau yang sekarang terjadi kan hanya jarak koordinat gitu. Begitu jarak koordinat seperti tadi kejadian di salah satu kota yang hanya jaraknya 0,6 km yang terjauh. Bagaimana dengan yang jarak 1 km, 2 km? Mereka nggak dapat sekolah begitu kan ya ceritanya. Nah oleh karenanya ya memang yang harus dilakukan segera pemerintah daerah mungkin diperlukan regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Untuk kalau Kementerian Agama mungkin tidak terlalu isu ya terkait zonasi. Tapi kalau Kementerian Pendidikan kan masuk langsung ke otonomi di pemerintah daerah. Jadi memang mungkin diperlukan regulasi dahulu untuk segera melakukan itu, melakukan sudah berapa tahun Bu berlangsung
carut marut seperti ini? Ya sejak sampai sekarang berarti. Sudah berapa tahun, Pak? Sejak 2017. Sejak dimulai 2017. ditetapkan, iya. And nobody care. Ya,